Pas mulai langsung bersin-bersin ya. Terus editnya banyak ini. Ya, etika dimulai kapan? Secara sejarahnya, tapi nanti kita belajar sejarah secara ilmu sejarah. Kalau ini kan berbicara sejarah secara teologi ya. Itu dimulai dari Kejadian pasal 3. Lalu manusia, makhluk bertanya timbul filsafat, ingin tahu timbul ilmu pengetahuan, itu karena manusia makhluk bermoral dan makhluk berakal. Nah, kemarin kita sampai di sini, sumber pengambilan keputusan etis. Nah, sumbernya adalah Alkitab. Itu sumber primer. Artinya Alkitab, sebenarnya Alkitab ketika ditafsir itu menghasilkan dua hal. Yang pertama menghasilkan doktrin atau ajaran. Ya, yang kedua menghasilkan etika. Jadi Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, kita tafsir di situ, maka menghasilkan dua hal. Yaitu ajaran atau doktrin, dan kedua menghasilkan sistem etika atau pengajaran-pengajaran hidup. Maka disebut juga etika. Apa dulu minta pasang? Supaya lebih jelas. Ini yang primer artinya utama, sedangkan sekunder adalah ada tradisi-tradisi iman. Ya, kita orang percaya harus bisa menghargai tradisi-tradisi iman. Memang kalau dalam ajaran Protestan mulai menolak tradisi sebenarnya, tapi sebenarnya salah ya, bukan menolak tradisi tapi harus meletakkan tradisi di bawah Alkitab maksudnya. Ya. Sebenarnya maksudnya Protestan dulu itu bukanlah menolak tradisi, tetapi menempatkan tradisi itu di bawah Alkitab. Ya, namun bukan berarti bahwa jadi tradisi diletakkan di bawah Alkitab, tetapi bukan berarti tradisi tidak penting. Ya, tradisi artinya tradisi itu begini, maksudnya ajaran para pengajar-pengajar gereja purba atau gereja awal. Atau disebut bapak-bapak gereja dan para pengajar-pengajar firman Tuhan. Maksudnya seperti itu ya. Yang dimau tradisi itu bukan pengertian tata gereja, liturgi gereja, bukan itu. Tetapi ajaran-ajaran tradisi dari bapak-bapak gereja, pengajar-pengajar di gereja purba yang diterima dan diakui oleh gereja. Lalu sumber yang ketiga atau tertier adalah budaya, sosiologis, psikologis, maupun tulisan-tulisan etika umum. Tradisi ini juga bisa tradisi yang dimaksud adalah tulisan Calvin. Itu termasuk tradisi, sebenarnya tradisi gereja yang diterima. Tulisan-tulisan pengakuan iman reformasi itu juga merupakan bagian dari tradisi iman.
Lalu ditambah dengan budaya, sosiologis, psikologis, dan etika umum. Inilah cara mengambil keputusan etis dari Alkitab sebagai rujukan utama, lalu suara hati nurani dan ajaran iman, lalu budaya, sosiologis, psikologis, dan tulisan etika umum. Mungkin ada yang lain lagi, ada politik dan sebagainya. Nah, bagaimana proses mengambil keputusan? Dari Alkitab ya kepada keputusan yang kita ambil. Bagaimana cara mengambil keputusan dari Alkitab kepada keputusan etis. Nah, ini ada manusia, ada melihat masalah etika. Ya. Ada masalah etika, menghadapi masalah etika. Mungkin masalah mau menggugurkan bayi yang dikandung. Nah, ini masalah etika. Bagaimana yang harus diputuskan ketika ada mungkin saudara sebagai hamba Tuhan didatengin oleh seorang ibu yang mau menggugurkan kandungannya. Ini masalah. Ya. Ini saudara. Nah, di sini ada Alkitab. Nah, bagaimana bisa mengambil keputusannya? Ya. Nah, dari kesadaran etis yang saya sudah sebutkan tadi bahwa tujuan kita belajar etika itu membentuk kesadaran etis, Alkitab membentuk kesadaran etis kita yang diterangi dengan Roh Kudus. Ya, Alkitab dan Roh Kudus ini gambarnya burung merpati, maksudnya Roh Kudus ya. Alkitab yang menerangi kita dengan kuasa Roh Kudus, menerangi kesadaran etis kita dan hati nurani kita. Sehingga mata kita bisa memandang masalah etis berdasarkan pimpinan Alkitab dan Roh Kudus. Lalu pikiran kita pikiran kita juga sudah diterangi oleh Alkitab dan Roh Kudus, sehingga pikiran kita ini membentuk kesadaran etis dan hati nurani. Sehingga mata kita memandang masalah etis ini dengan sudah diterangi Alkitab dan Roh Kudus. Ya. Nah, sehingga ketika kita memandang suatu masalah, itu cara pandang kita sudah diterangi oleh Alkitab. Namun bukan langsung Alkitab, melainkan Alkitab itu sudah membentuk kesadaran hati nurani kita dan kesadaran etika kita. Kadang-kadang antara kesadaran etika dan kesadaran hati nurani itu kadang berbenturan, tetapi Alkitab yang menjadi rujukan. Nah, kemudian kita menghasilkan pertimbangan etis. Lalu menghasilkan tindakan atau keputusan etika. Nah, inilah prosesnya. Ya, proses mengambil keputusan atau tindakan etika. Maka saudara sebagai seorang hamba Tuhan untuk bisa mengambil keputusan etika yang benar, mau tidak mau harus mempunyai persekutuan dengan firman Tuhan. Dasar utamanya harus firman Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan itu membentuk kesadaran etis dan hati nurani kita. Kalau ini salah, ya kesadaran etika kita maupun juga kesadaran etis kita maupun hati nurani kita itu salah, maka cara pandang kita dalam melihat masalah akan salah. Inilah yang dimaksud dengan melihat masalah dengan cara pandang Tuhan. Ya, Alkitab membentuk kesadaran etika kita dan membentuk hati nurani kita. Maka kita bisa memandang masalah dari sudut pandang Tuhan.
Ya, jadi saudara sebenarnya belajar teologi ya, baik PAK maupun jurusan penggembalaan teologi, basic utamanya bukanlah buku-buku, bukanlah teori-teori mengajar, bukan teori-teori cara mengajar dan berbagai macam teori kurikulum, tetapi basic utama saudara adalah Alkitab. Ya, firman Tuhan. Itu merupakan dasar utama. Ya, baru kemudian setelah belajar Alkitab, baru kemudian belajar cara menyampaikannya, cara mengajarkannya. Maka dalam PAK akan belajar metode mengajar, belajar kurikulum. Itu untuk menyampaikan isi Alkitab. Ya. Lalu yang teologi, belajar berkhotbah, belajar menginjil, belajar apologetika. Itu untuk menyampaikan Alkitab dalam konteks seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, dalam konteks sebagai seorang guru, untuk menyampaikan Alkitab, itu kemudian belajar kurikulum, belajar evaluasi pembelajaran, belajar strategi pembelajaran. Tujuannya supaya Alkitab ini tersampaikan, bisa diajarkan. Maka kalau PAK hanya fokus banyak belajar tentang teori-teori mengajar saja, tetapi Alkitab ini dilupakan, ibaratnya saudara itu belajar cara menembak, tetapi tidak punya peluru. Ya, dilatih cara menembak yang benar, memilih senjata yang baik, tetapi tidak punya peluru. Ya, pelurunya buruk, tidak bisa memilih peluru dengan baik. Nah, makanya sebenarnya saudara yang jurusan PAK juga tidak boleh kalah dengan jurusan teologi dalam hal pemahaman Alkitab. Karena yang membedakan antara PAK dan teologi sebenarnya adalah cara menyampaikan Injilnya, cara menyampaikan Alkitabnya. Tapi Alkitabnya adalah sama. Dari Alkitab kita baru mempunyai cara pandang perspektif yang benar terhadap sebuah masalah. Kalau salah, maka pertimbangan etisnya salah. Tindakan etisnya juga salah. Dan itu tidak mudah. Sebagai contoh, ya kalau tadi saya katakan, saya kasih contoh mengenai seorang ibu yang mau menggugurkan kandungan. Kita bisa tahu masalahnya apa. Tetapi yang sulit kadang-kadang adalah orang yang datang, ya, mereka ada suami istri, tetapi pernikahannya tidak sah, karena sang suami sudah pernah punya istri, sang istri juga sudah pernah punya suami, tetapi mereka sudah pernah meninggalkan pasangannya dan sudah hidup berkeluarga, tidak didasari dengan pemberkatan gereja, tapi mereka sudah punya anak. Mereka sudah punya anak. Bagaimana sikap gereja? Apakah akan mengesahkan pernikahan mereka, atau nggak mau peduli, sudah itu kamu berdosa, udah silahkan kumpul kebo saja seterusnya sampai Tuhan datang. Nah, itu masalah etika. Alkitab memang mengatakan tidak boleh bercerai, tetapi firman Tuhan juga mengatakan Musa memberikan surat cerai karena kedegilan hatimu. Artinya diberikan surat walaupun mereka degil. Tapi prinsipnya tidak boleh bercerai. Tapi kalau bercerai harus ada surat. Surat cerai. Nah, itu kan tidak mudah ya bagi seorang hamba Tuhan untuk mengambil keputusan itu. Sering timbul pro dan kontra, misalnya kasus Ahok yang kemarin menikah lagi. Ada yang berpandangan ya yang seperti Katolik.
bahwa pernikahan yang sekali saja sudah diberkati gereja, sekali seumur hidup. Kalau menikah lagi dikeluarkan dari gereja, tidak diakui oleh gereja. Tidak akan diberikan pemberkatan pernikahan yang kedua. Harus kembali walaupun mereka sudah punya anak sekalipun tidak mau peduli. Gereja Katolik seperti itu. Dan itu kemudian banyak diadopsi kalangan-kalangan Protestan ke bawah. Karena taunya ajaran Kristen ya Katolik itu. Ajaran etikanya. Tetapi sekarang semua terbuka. Ternyata gereja Ortodoks yang juga umurnya sama tuanya dengan Katolik mempunyai cara pandang yang berbeda. Mereka juga punya dasar firman Tuhan. Mengatakan karena kedegilan hatimu, Musa akhirnya memberikan surat cerai. Dan kemudian yang menikah lagi diberikan surat bukti pernikahan mereka. Itu karena kedegilan hatimu. Nah, tetapi gereja Katolik tidak mau itu karena Yesus mengatakan sekali menikah tidak boleh diceraikan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sudah, hanya di situ saja yang menafsirkannya. Akhirnya banyak sekarang pro dan kontra karena sekarang mulai muncul ya di era internet ini ternyata ajaran etika tidak hanya Katolik saja. Ada gereja Ortodoks, ada gereja-gereja yang lainnya yang juga sama tuanya dengan gereja Katolik. Nah, sekarang mulai timbul apa yang harus dilakukan gereja. Sehingga kasus Ahok itu kemudian menjadi bahan polemik di kalangan gereja. Nah, itu memang nggak mudah, itu masalah etis. Nah, bidang apa saja yang menjadi bagian yang dibicarakan oleh etika? Ya, bidang apa saja yang harus dibicarakan etika? Sebenarnya semua bidang yang disoroti Alkitab itu juga disoroti etika. Karena etika berbicara berdasarkan firman Tuhan. Etika Kristen. Ya. Apakah bidang seni? Kita bisa, oh seni itu netral. Itu kan cuma seni. Tidak usah ada etika-etikaan. Misalnya ada seni ketelanjangan. Kalau di Eropa itu banyak. Ya seni yang mempertontonkan ketelanjangan. Mereka bilang ini seni. Seni itu berbicara keindahan. Seni tidak berbicara etika. Tetapi bagi etika Kristen, seni itu pun juga harus disoroti. Ya, tidak bisa seni itu seni yang Kristen. Ya, tidak bisa seni yang Kristen itu lepas dari sorotan etika. Makanya kita orang Kristen juga harus menghasilkan seni yang Kristiani. Ya, bukan seni yang justru bebas dari ajaran etika. Masalah makanan dan minuman. Itu juga harus disoroti oleh etika. Lingkungan. Etika Kristen juga harus hadir di sana. Pekerjaan. Orang modern ini mengatakan masalah bisnis pekerjaan tidak ada hubungannya dengan benar salah. Tidak ada hubungannya dengan etika. Pekerjaan atau bisnis adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, tetapi bagi etika Kristen tidak bisa. Bisnis harus dijalankan secara etika Kristen. Jadi seni harus didasarkan etika Kristen, makanan dan minuman juga, lingkungan juga, pekerjaan juga, politik. Kasus-kasus LGBT. Wah, sekarang ini LGBT itu bukan masalah etika, itu masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia pun harus disoroti oleh firman Tuhan. Kebebasan berekspresi. Ini kan masalah ekspresi, nggak ada kaitan etika. Salah juga. Masalahnya dalam ekspresi itu, adakah ekspresi yang berdosa, yang jahat, dan adakah ekspresi yang baik? Kalau ada, itu berarti wilayahnya etika. Harta.
kemiskinan, harta benda, ya, hiburan, apalagi ya, pendidikan, semua bidang kehidupan manusia itu disoroti oleh etika. Dasarnya firman Tuhan, tapi dari firman Tuhan berbicara kepada bidang-bidang ini semua, itu melalui etika. Ya, melalui kajian etika lah kita mempunyai kajian tentang seni yang alkitabiah. Seni yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Makanan dan minuman yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Lingkungan yang seperti yang diharapkan oleh firman Tuhan. Makanya kemarin saya sampaikan, waktu saya mengajar etika, kesadaran etika saya itu malah muncul sekarang menjadi seakan-akan sebagai seorang pemerhati lingkungan. Sedih kalau melihat sampah-sampah berantakan, plastik-plastik yang berhamburan di jalan itu hatinya sedih. Nah, itu karena apa? Karena etika. Kemiskinan. Ya, melihat orang miskin, bagaimana mengentaskan mereka. Itu kenapa? Karena etika Kristen. Nah, ini jenis-jenis etika pengambilan keputusan dalam etika itu dibagi dua. Satu deontologis, satu teleologis. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya. Saya hanya memperkenalkan saja deontologis itu mengambil keputusannya dasarnya benar salah. Ya, benar salah. Sedangkan cara mengambil keputusan yang kedua adalah teleologis. Bisa kelihatan ini ya? Kebaca ya. Teleologis. Nah, cara mengambil keputusan teleologis adalah dasarnya adalah baik dan buruk. Kalau baik itu diterima, kalau buruk itu ditolak. Kalau deontologis itu dasarnya adalah hukum atau aturan. Maka yang benar diterima, yang salah itu ditolak. Nah, itu sangat mudah kita mengambil keputusan kalau suatu masalah itu benar dan baik. Ya, benar dan baik, maka putih itu suci, itu jelas kita akan terima. Ya, itu suci. Kita akan ambil. Atau ada suatu masalah jelas, oh itu dia salah. Sudah salah, buruk lagi hasilnya. Maka jelas itu hitam. Wah, itu kita katakan itu berdosa, itu melanggar firman Tuhan, itu ditolak. Tapi bagaimana kalau salah, tapi baik? Misalnya berbohong demi menyelamatkan orang yang mau dibunuh. Dulu ada waktu zamannya Presiden Soeharto, ada seorang pemuda yang menjadi politikus yang mengkritik Soeharto, namanya siapa yang dari Cilacap itu sekarang jadi anggota dewan, saya lupa itu. Ya. Lalu dia melarikan diri karena dikejar mau dibunuh oleh rezim. Lalu dia bersembunyi, disembunyikan oleh seorang romo atau pastor. Romo waktu tanyain gimana? Ada nggak ini orangnya? Romo yang tahu akan ada seorang aktivis politik pemuda yang mau dibunuh, Romo itu terpaksa mengatakan tidak ada, saya tidak tahu. Padahal dia sembunyikan. Karena rezim yang jahat. Nah, itu berbohong itu kan salah. Tapi itu kan untuk menyelamatkan hidupnya orang yang benar. Ya, baik. Tapi secara aturan berbohong itu salah. Tapi untuk menyelamatkan nyawa manusia, bagaimana itu? Ini abu-abu. Nah, kalau seorang yang lebih
mengutamakan deontologis seperti orang Farisi yang hitam putih saja, maka dia akan menolak berbohong. Dia menolak baik buruk, pokoknya hanya benar salah saja. Wah, kalau saya berbohong, saya melanggar firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan, jangan berbohong. Maka dia akan tunjukkan saja, walaupun orang itu nanti akan dibunuh. Ya, tapi kalau orang yang fokusnya baik, dia tidak peduli dengan firman Tuhan, yang penting baik. Yang penting untuk menyelamatkan orang lain, maka dilakukan. Ya, ada satu contoh yang teleologis ini. Ya, waktu zaman Perang Dunia Kedua, ada seorang ibu yang ditangkap, saya lupa oleh tentara negara mana, dan dipenjarakan karena dianggap musuh. Nah, ada aturan di negara itu bahwa kalau ada orang yang hamil harus dibebaskan. Nah, ibu ini mempunyai anak-anak kecil yang masih perlu dirawat, dipelihara. Lalu akhirnya ibu itu memohon kepada penjaga penjara demi menyelamatkan anak-anak yang kecil yang di luar di penjara supaya ada yang mengasuh. Lalu ibu ini meminta sipir penjara untuk menghamilinya supaya dia bisa bebas. Nah, ini pendekatannya baik dan buruk. Ya, untuk menyelamatkan anak-anaknya supaya tetap bisa hidup, itu kan baik. Tetapi berzina itu benar, itu salah. Ya, tapi dia memilihnya yang baiknya saja, enggak mengabaikan yang salah secara firman Tuhan. Ini cara pendekatan teleologis. Ya. Ya, nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi. Nah, lalu apa sih keputusan etis itu ranahnya? Apakah keputusan etis itu seperti kalau pagi ini saya mau pakai baju warna apa? Itu keputusan etis? Atau pagi ini saya mau makan apa? Nah, saya mau masak daun singkong atau mau masak sayur rebung. Nah, itu apakah itu keputusan etis? Bukan. Ya, apakah hari ini saya mau jalan-jalan ke mall mana atau ke pantai mana? Itu bukan keputusan etis. Hari ini mau jajan apa? Itu bukan keputusan etis. Nah, keputusan etis, artinya etis itu etika ya. Keputusan etis itu keputusan etika adalah menyangkut keputusan benar dan salah. Nah, benar dan salah ini pengertiannya adalah melanggar hukum atau tidak, melanggar aturan atau tidak. Kalau hukum agama berarti ya hukum Taurat, hukum agama, atau hukum pemerintah. Itu pertama, keputusan etis yang pertama itu menyangkut benar dan salah. Lalu keputusan etis yang kedua menyangkut keputusan yang berhubungan dengan baik dan buruk. Ya. Jadi kalau hari ini aku mau makan nasi goreng atau makan bubur ayam itu bukan keputusan etis. Tapi kalau hari ini aku mau makan nyuri punyanya siapa, makanan siapa yang bisa aku ambil, nah itu keputusan etis. Atau hari ini aku mau minum ya, minuman yang sehat apa itu bukan sehat, tapi kalau hari ini aku mau minum mabuk-mabukan, nah itu sudah keputusan etis. Nah, jadinya maksudnya keputusan etis menyangkut benar, salah, dan baik dan buruk. Ini keputusan etis ini berhubungan dengan apakah keputusan kita itu berdosa atau tidak. Saudara makan pakai tangan kiri berdosa tidak? Tidak, Pak. Nah, berarti itu masalah bukan masalah etika.
Kalau lewat depan orang tua harus menunduk, itu dosa atau tidak? Tidak ya, tapi tidak sopan. Ya, kan? Ya. Kalau di Diakonos, mahasiswa pria mau rambutnya gondrong, itu berdosa tidak? Itu enggak, itu bukan ranah etika, tapi apa? Nah, itu dibicarakan, perlu dibahas itu gondrong itu. Yesus saja fotonya gondrong ya. Ya, makanya itu bukan masalah etika, tapi masalah apa? Bisa jadi masalah etika juga karena firman Tuhan katakan jangan menjadi batu sandungan. Nah, banyak jemaat-jemaat yang belum bisa menerima kalau ada hamba Tuhan yang gondrong dan sebagainya. Kalau sudah ada ya nggak masalah mungkin di Indonesia ini. Nah, maka pengambilan keputusan itu bisa digolongkan dalam 3. Ya, ngambil keputusan. Keputusan deontologis itu tadi benar salah berkaitan dengan hukum, aturan. Teleologis itu baik buruk. Jadi berdasarkan hasil dan tujuan. Kalau tujuannya baik ya enggak apa-apa, apalagi hasilnya baik. Ya. Lalu yang ketiga adalah kontekstual. Nah, keputusan kontekstual ini berusaha memadukan dua-duanya antara deontologis dan teleologis. Yang paling baik yang mana dalam sebuah konteks. Ya. Nah, ini adalah materi kita yang pertama. Ada pertanyaan? Enggak jelas ya, mungkin pertanyaan lewat chat saja atau lewat WA ya, nanti kita bahas. Ya, lewat chat atau lewat WA. Ya, karena jamnya ini masih 9 menit lagi. Ya, masih ada 9 menit lagi. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan sesi ini saya matikan. Nanti saya akan lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Ya, sudah, saya akan tutup Zoom ini, lalu saya akan kirim alamat baru lagi. Ya, Zoom sudah masuk lagi ya. Karena ini sudah mau habis. Kita masuk pada pelajaran yang selanjutnya.